warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan saya sendiri, Safi'i, Tia Andriani, dan Rizka Maulia Lestari. Di sini kami akan memaparkan materi tentang keterampilan proses sains. Pada bagian yang pertama yaitu tentang keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains di sini dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan sains melalui metode ilmiah dan dikembangkan secara bertahap dan berkesinambungan. Sains sebagai proses ini menyangkut tentang proses atau cara kerja untuk memperoleh hasil atau produk. Keterampilan proses dasar merupakan fondasi untuk melatih keterampilan terpadu yang lebih kompleks lagi. Kemudian keterampilan proses sains ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama keterampilan proses dasar atau basic skill yang terdiri atas mengamati, menggolongkan, mengklarifikasi, mengukur, mengkomunikasikan, menginterpretasi data, memprediksi, menggunakan alat, lalu melakukan percobaan atau penelitian, menyimpulkan atau inferensi. Saya ulang lagi, mengamati di sini berarti kegiatan yang meliputi kemampuan untuk dapat membedakan, menghitung, dan mengukur. Lalu menggolongkan atau mengklarifikasi ini keterampilan untuk menggolong-golongkan atas dasar aspek-aspek tertentu, mengurutkan atas dasar aspek tertentu di sini, serta kombinasi antara menggolongkan dengan mengurutkan. Kemudian mengukur. Mengukur dalam artian membuat pengukuran adalah membuat observasi kuantitatif dengan jalan membandingkan suatu standar konvensional atau non konvensional. Contohnya saat kita mengukur suhu untuk air yang sedang mendidih. Kemudian mengkomunikasikan. Kemampuan keterampilan mengkomunikasikan yaitu kemampuan seorang siswa untuk menjabarkan pengetahuannya, hasil pengamatannya maupun hasil penelitiannya kepada orang lain, baik itu secara lisan maupun tertulis. Kemudian menginterpretasi data. Selain data, keterampilan menginterpretasi juga berlaku pada grafik maupun mencari pola hubungan yang terdapat dalam pengolahan data. Kemudian memprediksi, membuat ramalan atas dasar kecenderungan yang terdapat dalam pengolahan data. Kemudian menggunakan alat ketika kita ingin melakukan sesuatu, penelitian atau eksperimen, maka kita harus bisa menggunakan alat yang ada di laboratorium. Dengan begitu kita dapat dengan mudah melakukan suatu penelitian atau eksperimen tanpa ada hambatan dalam penggunaan alat tersebut. Selanjutnya kita melakukan percobaan atau penelitian. Melakukan sebuah eksperimen meliputi penetapan masalah, membuat hipotesis, dan menguji hipotesis tersebut. Selanjutnya membuat kesimpulan atau inferensi, kemampuan untuk menarik kesimpulan yang kita dapat dari data yang telah kita kumpulkan. Kemudian yang kedua, keterampilan proses terintegrasi atau integrated skill. Keterampilan proses integrasi ini adalah perpaduan dua kemampuan, keterampilan proses dasar atau lebih yang terdiri atas yang pertama merumuskan masalah, memprediksi variabel, mendeskripsikan hubungan antar variabel, mengendalikan variabel, mendefinisikan variabel secara operasional, lalu memperoleh dan menyajikan data, menganalisis data, merumuskan hipotesis, dan merancang penelitian. Kemudian yang terakhir, melakukan penyelidikan atau percobaan. Selanjutnya untuk pemaparan materi saya serahkan kepada Tia Andriani. B. Jenis keterampilan proses sains. 1. Keterampilan mengobservasi atau mengamati. Keterampilan mengobservasi adalah keterampilan yang dikembangkan dengan menggunakan semua indera yang kita miliki untuk mengidentifikasi dan memberikan nama sifat-sifat dari objek-objek atau kejadian-kejadian. Keterampilan mengamati meliputi A. Keterampilan membedakan, B. Keterampilan mengukur panjang, C. Keterampilan mengukur isi, D. Keterampilan mengukur berat atau massa, E. Keterampilan mengukur waktu. 2. Keterampilan mengklasifikasi. Keterampilan ini meliputi kegiatan menyusun atau mendistribusikan objek, kejadian, atau informasi dalam golongan-golongan tertentu yang sesuai. Keterampilan mengklasifikasi meliputi
keterampilan menggolongkan atau mengelompokkan. 3. Keterampilan menginterpretasi. Keterampilan menginterpretasi adalah keterampilan untuk dapat menafsirkan data. 4. Keterampilan memprediksi. Merupakan keterampilan untuk dapat memperkirakan atau meramalkan apa yang terjadi berdasarkan kecenderungan pola hubungan yang terdapat pada data yang telah diperoleh. 5. Keterampilan membuat hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan berupa dugaan tentang kenyataan-kenyataan yang terdapat di alam melalui proses pemikiran. 6. Keterampilan mengendalikan variabel. Variabel adalah faktor-faktor yang berpengaruh. Alasannya, karena faktor mempunyai nilai yang bervariasi maka disebut variabel. 7. Keterampilan merencanakan dan melaksanakan penelitian eksperimen. Pada keterampilan ini, penelitian dapat dipecah menjadi beberapa tahap dan dikembangkan kepada diri anak satu persatu, yakni A. Menetapkan masalah penelitian, B. Menetapkan hipotesis penelitian, C. Menetapkan bahan dan alat yang digunakan, D. Menetapkan langkah-langkah, percobaan, serta waktu yang dibutuhkan, E. Menetapkan format tabulasi data. Yang kedelapan, keterampilan menyimpulkan atau inferensi. Yang dimaksud dengan inferensi di sini adalah kemampuan untuk menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpul. 9. Keterampilan mengaplikasi atau menerapkan. Aplikasi adalah suatu bentuk penerapan dari suatu ide atau konsep. Jadi, keterampilan aplikasi adalah keterampilan menerapkan atau mempergunakan konsep-konsep ataupun pengetahuan yang telah dimiliki siswa ke dalam situasi baru. Situasi baru dalam hal ini misalnya situasi yang terdapat di dalam kehidupan sehari-hari, di luar sekolah, bahkan mungkin untuk peri kehidupan di masa mendatang. Yang ke-10, keterampilan mengkomunikasikan. Keterampilan ini merupakan keterampilan untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Keterampilan komunikasi lisan pada anak dapat dikembangkan sejak dini pada diri anak dengan cara memberi kesempatan kepada mereka untuk bekerja kelompok, diskusi kelompok, dan menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Selanjutnya, langkah-langkah pendekatan proses sains. 1. Siswa menghadapi masalah, artinya dia menyadari adanya suatu masalah tertentu. 2. Siswa merumuskan masalah, artinya menjabarkan masalah dengan jelas, spesifik atau rinci. 3. Siswa merumuskan hipotesis, artinya merumuskan kemungkinan jawaban atas masalah tersebut yang masih diuji kebenarannya. 4. Siswa mengumpulkan dan mengolah data atau informasi dengan teknik dan prosedur tertentu. 5. Siswa menguji hipotesis berdasarkan data atau informasi yang telah dikumpulkan dan diolah. 6. Menarik kesimpulan berdasarkan penguji hipotesis. Dan jika ujinya salah, maka dia ke langkah 3 dan 4 dan seterusnya. 7. Siswa menerapkan hasil pemecahan masalah pada situasi yang baru. Kelebihan dan kekurangan dalam keterampilan proses sains. Kelebihan: 1. Membuat siswa kreatif. 2. Menumbuhkan sikap ilmiah pada siswa. 3. Memudahkan siswa untuk menemukan fakta dari konsep yang ada. 4. Memberikan pengalaman baru dalam hal kegiatan belajar mengajar. 5. Memberikan suasana yang menarik dan menyenangkan. 6. Merangsang siswa untuk berpikir kritis. Kekurangannya: 1. Untuk percobaan tertentu memerlukan waktu yang lama. 2. Alat dan bahan sukar didapat. Ketiga, pada umumnya siswa ribut ketika menemukan sesuatu yang baru mereka lihat. Jadi diperlukan kesabaran ekstra untuk mengkondisikan siswa. Adapun kesimpulan dari presentasi kami ialah keterampilan proses sains dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan sains,
melalui metode ilmiah dan dikembangkan secara bertahap dan berkesinambungan. Sains sebagai proses ini menyangkut tentang proses atau cara kerja untuk memperoleh hasil atau produk. Keterampilan proses dasar merupakan fondasi untuk melatih keterampilan terpadu yang lebih kompleks. Keterampilan proses sains terbagi menjadi dua, yakni keterampilan proses dasar atau basic skill dan keterampilan proses terintegrasi atau integrated skill. Jenis keterampilan proses sains. 1. Keterampilan mengobservasi atau mengamati. 2. Keterampilan mengklasifikasi. 3. Keterampilan menginterpretasi. 4. Keterampilan memprediksi. 5. Keterampilan membuat hipotesis. 6. Keterampilan mengendalikan variabel. 7. Keterampilan merencanakan dan melaksanakan penelitian eksperimen. 8. Keterampilan menyimpulkan atau inferensi. 9. Keterampilan mengaplikasi atau menerapkan. Terakhir, 10. Keterampilan mengkomunikasikan. Langkah-langkah pendekatan proses sains. 1. Siswa menghadapi masalah, artinya dia menyadari adanya suatu masalah tertentu. 2. Siswa merumuskan masalah, artinya menjabarkan masalah dengan jelas, spesifik atau rinci. 3. Siswa merumuskan hipotesis, artinya merumuskan kemungkinan-kemungkinan jawaban atas masalah tersebut yang masih diuji kebenarannya. 4. Siswa mengumpulkan dan mengolah data atau informasi dengan teknik dan prosedur tertentu. 5. Siswa menguji hipotesis berdasarkan data atau informasi yang telah dikumpulkan dan diolah. 6. Menarik kesimpulan berdasarkan penguji hipotesis. Dan jika ujinya salah, maka dia ke langkah 3 dan 4 dan seterusnya. 7. Siswa menerapkan hasil pemecahan masalah pada situasi baru. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dalam keterampilan proses sains. Kelebihan. Yang pertama, membuat siswa kreatif. Kedua, menumbuhkan sikap ilmiah pada siswa. Ketiga, memudahkan siswa untuk menemukan fakta dari konsep yang ada. Keempat, memberikan pengalaman baru dalam hal kegiatan belajar mengajar. Kelima, memberikan suasana menarik dan menyenangkan. Keenam, merangsang siswa untuk berpikir kritis. Kekurangannya, 1. Untuk percobaan tertentu memerlukan waktu yang lama. 2. Alat dan bahan sukar didapat. 3. Pada umumnya, siswa ribut ketika menemukan sesuatu yang baru mereka lihat. Jadi, diperlukan kesabaran ekstra untuk dapat mengkondisikan siswa.